Pemirsa, meski baru berlangsung 2 hari, sejumlah pelanggaran pemilu berupa politik uang mulai terendus di sejumlah kegiatan kampanye akbar. Lantas bagaimana aturan terkait politik uang dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam masa kampanye yang perlu diwaspadai? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Bawaslu, Puadi. Selamat pagi Pak Puadi. Selamat pagi. Ya Pak Puadi, selama kampanye akbar ini apa saja kira-kira yang menjadi elemen penting pengawasan Bawaslu dalam tahapan kampanye akbar yang sudah dimulai sejak 2 hari lalu? Ya, perlu disampaikan bahwa dalam kegiatan kampanye rapat umum yang menjadi elemen penting pengawasan kampanye yang tertuang dalam alat kerja pengawasan kampanye ini difokuskan pada dua aspek penting, yakni pertama aspek administratif, yakni untuk memastikan bahwa kaitannya dengan kegiatan kampanye rapat umum tersebut telah ada pemberitahuan dan juga dilakukan sesuai dengan jadwal dan zona yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU. Kedua aspek substantif berupa memastikan ada atau tidak pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 7 2017 dan peraturan perundang-undang lainnya. Sama seperti kampanye dengan metode lainnya, Bawaslu memastikan dalam pelaksanaan kampanye tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang seperti mempermasalahkan Pancasila, NKRI, kemudian menghasut, mengadu domba menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau juga kaitannya dengan apa yang disebut politik uang. Ya. Demikian. Baik, berarti potensinya selain politik uang juga seperti hate speech begitu ya Pak Puadi ya, dan juga saling menghasut satu sama lain. Lalu bagaimana metode pengawasan dan elemen apa saja yang paling diawasi dalam kampanye akbar ini? Ya, berkaitan tentang metode pengawasan kampanye rapat umum juga dilakukan oleh pengawas pemilu dengan metode pengawasan melekat dan pengawasan berbasis partisipatif dari masyarakat. Adapun elemen yang diawasi tentu juga berkenaan dengan dua hal seperti yang saya jelaskan tadi, yakni memastikan aspek administratif, yaitu memastikan kampanye tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu maupun juga peraturan KPU tentang kampanye. Selain itu juga bagaimana memastikan aspek substantif berupa ada atau juga tidak pelanggaran yang dilakukan oleh apa yang disebut pelaksana, kemudian peserta, dan atau juga tim kampanye. Nah, terhadap larangan kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017. Nah, sasaran yang diawasi adalah peserta pemilu atau juga tim kampanye, pelaksana kampanye. Nah, pemerintah, penyelenggara pemilu, kemudian masyarakat sebagai bentuk pencegahan, kemudian juga peserta pemilu perlu diimbau untuk tidak melakukan satu perbuatan yang dilarang dalam kampanye. Kemudian Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat. Baik. Nah, Pak Puadi kan terbaru ini Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut bahwa Bawaslu sendiri kekurangan personel untuk mengawasi kampanye akbar. Nah, apakah Bawaslu akan melibatkan pihak-pihak lain dalam pengawasan ini? Memang benar bahwa salah satu tantangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye adalah adanya keterbatasan aparat ya pengawas yang pemilu, mengingat ruang lingkup pengawasan yang banyak dengan spektrum yang luas ya, sehingga juga berpengaruh pada jangkauan pengawasan. Namun demikian dengan aparatur pengawas yang ada, Bawaslu telah memetakan jangkauan wilayah pengawasan kampanye untuk memastikan dalam setiap kampanye
minimal terdapat pengawas pemilu. Secara kuantitatif ya jumlah pengawas pemilu yang formal sangat terbatas memang. Namun Bawaslu mengenal konsep pengawasan partisipatif di mana masyarakat turut terlibat dalam melakukan pengawasan. Nah, Bawaslu telah mengedukasi elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama-sama serta melaporkan pelanggaran yang diketahui kepada jajaran pengawas pemilu. Baik, Pak Puadi, apakah memang ada daerah-daerah tertentu yang lebih banyak diawasi dan juga potensi rawan dalam pelanggaran pemilu di kampanye Akbar ini? Iya, belajar dari pengalaman pengawasan pemilu, Bawaslu kan memastikan nih potensi berkaitan tentang adanya praktek dugaan politik uang dalam setiap kampanye. Ini kan selalu ada. Hanya saja dalam analisis Bawaslu, ini modusnya setidaknya mengalami konvergensi ke arah yang lebih berbasis pada kaitannya dengan penggunaan teknologi seperti e-money, kemudian e-wallet ya. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan ini kaitannya dengan praktek politik uang dengan modus yang konvensional masih saja akan berpotensi terjadi. Hal ini juga telah tergambar dalam indeks kerawanan pemilu yang Bawaslu pernah luncurkan oleh Bawaslu sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap pelanggaran di masa kampanye. Baik. Oke, Pak Puadi, singkat saja terakhir, apa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar pemilu, baik untuk money politik ataupun hate speech dan juga penghasutan? Pelanggaran terhadap larangan kampanye di metode rapat umum ini dapat berkonsekuensi ya administratif, kemudian etik, pidana maupun juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya. Nah, politik uang merupakan tindak pidana sehingga jika dilakukan dapat diancam sanksi pidana penjara, kemudian juga bagi pemberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau juga pemilih. Nah, selain itu juga calon juga bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan jika Baik. terbukti melakukan politik uang atau pidana pemilu lainnya. Baik, terima kasih Pak Puadi, informasinya kita harapkan kampanye Akbar akan berlangsung secara aman dan juga adil. Terima kasih Pak Puadi, selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.